dua berita. Pertama, berita duka, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang rahmatullah Bapak Imam Hasan bin Hatta pada hari Ahad tanggal 20 Maret 2023 pukul 17.00. Alamat duka Jalan Kiaran, Desa Sampuriman. Insya Allah akan dikebumikan pada hari Senin tanggal 27 April 2023 pukul 09.00. Selanjutnya yaitu informasi tentang infak Ramadan. Satu, Ramadan kemarin berjumlah 2.777.000 rupiah. Menerima infak dalam kotak kemarin sebesar 1.329.000 rupiah, sehingga total penerimaan infak Ramadan sebesar 4.146.000 rupiah. Pengeluaran untuk dana darurat atas Ramadan selama sepekan ke depan sebesar 3.200.000 rupiah, sehingga satu Ramadan pada malam hari ini sebesar 946.000 rupiah. Selanjutnya rencana pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Saiful Musin selama 15 menit. Demikian semua disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam walladzi amarna bi iqamati syi'ari dinil islam wassiyam wadzakat wa ghairihima min arkanil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, baru beberapa saat kita bersama-sama telah melaksanakan sholat isya secara berjamaah di tempat yang mulia ini. Menjadi harapan kita bersama, mudah-mudahan semua amal ibadah yang telah kita laksanakan maupun yang akan kita laksanakan menjadi amal yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Allah akan memberikan ganjaran pahala sesuai dengan amal bakti kita masing-masing. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam yang kelima ini kalau tidak salah, yang berarti sudah hampir 1/6 dari bulan suci Ramadan ini berlalu dan meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan lahir dan batin, kesempatan supaya kita dapat mengisi bulan suci Ramadan ini dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif yang bernilai ibadah, sehingga bulan Ramadan ini tidak sia-sia bagi kita semuanya. Di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Waral Islami wa qawaiddin salasah." Ikatan Islam dan pondasi agama itu ada 3. Alaihinna ussisal Islam. Dengan pondasi yang 3 inilah Islam dibangun, Islam dikembangkan.
Man taraka wahidatan minhunna faqad kafar, kata Rasulullah. Barang siapa yang mengingkari salah satu di antara tiga ini, maka dia menjadi kafir, kata Rasulullah. Dan yang tiga ini Bapak Ibu bukan pilihan, tapi merupakan totalitas satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak Tuhan yang disembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-salatul maktubah, melaksanakan, menegakkan salat 5 waktu. Dan yang ketiga, siyam Ramadan, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Inilah 3 pilar untuk membangun dan mengembangkan agama Islam ini. Bulan Ramadan ini Bapak Ibu adalah bulan yang paling istimewa. Sekalipun dikumpulkan 11 bulan di luar Ramadan ini, belum bisa menyamai kehebatan, keagungan, kemuliaan, dan kebesaran bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, agama kita menganjurkan berbagai macam ibadah yang dapat kita isi pada bulan suci Ramadan ini, dapat kita laksanakan di bulan suci yang sangat mulia ini. Antara lain misalnya, yang paling ditekankan oleh Rasulullah SAW ialah sholawat secara berjamaah, baik di masjid, di langgar, di musola, di surau, dimanapun tempat kita berjamaah. Sangat dianjurkan pada bulan suci Ramadan ini. Sampai Rasulullah bersabda, man sholla lillahi ta'ala arba'ina yauman sumir takbiratul awal sayaktubu lahu baro'atani. Barang siapa yang melaksanakan sholat berjemaah, sholat fardu secara berjemaah, arba'ina yauman, 40 malam, 40 hari maksud saya. Jadi bukan 40 sholat Pak ya. Kalau 40 sholat itu sholat arba'in kalau kita berkunjung ke Madinah bagi orang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah. Tapi ini arba'ina yauman, 40 hari. Semua takbiratul aula, kemudian dia dapat mengikuti takbir pertama dari imam. Artinya imam Allahu Akbar, kita pun sempat mengucapkan takbir di belakangnya. Artinya 40 hari itu tidak ada yang masbuk, tidak ada yang ketinggalan, walaupun 1 rakaat. Perlu saya singgung sini sedikit Bapak Ibu. Masalah masbuk ini kelihatannya masih agak, kalau saya sebut masih agak kacau. Banyak yang belum begitu memahami. Saya pernah menemui salah seorang yang masbuk di sebelah kanan saya di salah satu masjid dalam kota ini. Begitu imam bangkit untuk rakaat kedua salat maghrib, dia datang, tiba-tiba dia takbir dan sholat secara ngebut. Sholat ngebut, Allahu Akbar, ya. Rukuk sujud. Pas imam hampir terakhir membaca surah, dia bangkit. Artinya dia menghitung sudah 1 rakaat itu. Yang terlepas, yang hilang 1 rakaat ini dikebutnya dengan cara dia sendiri. Padahal itu kan tidak benar, salah itu caranya. Pikiran saya mau saya luruskan, mau saya tegur. Tapi begitu tidak salam, dia sudah hilang, tidak ada lagi. Padahal yang benar itu apabila kita sempat ya mengikuti imam dalam keadaan ruku pada rakaat yang kedua ruku, ya, ataupun dia bangkit sempat berdiri sebentar, sempat berdiri ruku sempat berdiri atau sempat berdiri kemudian dia sujud, kita ikuti Allah Akbar tanpa oleh kita ikuti apa kegiatan imam, apakah dia ruku, apakah dia sujud, ikuti. Nah kalau sempat kita mengikuti pada saat dia ruku atau bangkit dari ruku, itu sudah bisa dihitung 1 rakaat.
Nah kita begitu imam mengucapkan salam, kadang-kadang juga saya lihat imam assalamualaikum warahmatullah. Nggak usah diikuti ke kirinya. Kalau sudah assalamualaikum, segera bangkit, lanjutkan. Itu tata cara menurut sunnah Rasulullah SAW. Kita lanjutkan Pak. Barang siapa yang melaksanakan sholat fardu berjamaah 40 hari secara berturut-turut tanpa masbuk, kutibat lahu baro'atani, maka ditetapkanlah baginya 2 pembebasan, ya. Baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq. Dia akan terbebas dari api neraka dan terbebas dari sifat kemunafikan. Jadi kalau kita di dalam bulan puasa ini 30 hari, nah kita tinggal menambah pada bulan Syawal 10 hari. Sholat berjamaah di masjid, langgar di musola, maka cukuplah dia menjadi 40 hari. Itu sangat dianjurkan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, membaca Al-Quran. Ya. Bulan Ramadan ini juga dikatakan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena Al-Quran ini diturunkan pada bulan suci Ramadan. Bahkan bukan hanya Al-Quran, seluruh kitab-kitab suci yang terdahulu, mulai Taurat, Zabur, Injil, itu juga diturunkan pada bulan suci Ramadan. Bahkan suhuf atau lembaran kitab suci. Sebab dari 124.000 nabi yang pernah diutus ke permukaan bumi ini, termasuk 313 rasul, semua mereka itu pernah menerima lembaran. Kalau tidak dikatakan kitab suci, hanya merupakan lembaran-lembaran kitab suci. Sebab yang berbentuk kitab itu hanya 2, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Selainnya itu hanya merupakan lembaran-lembaran kitab suci. Semuanya itu diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu memang bulan yang paling istimewa. Ya. Oleh karena itu kita diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis kursi Allah berfirman, kullu amal ibnu Adam lahu illa shaum. Semua amal ibadah anak-anak cucu Adam untuk mereka sendiri. Kita sholat untuk kita sendiri, ya. Kita berzakat untuk kita sendiri. Maksudnya kebaikannya untuk kita sendiri, ya. Kita haji untuk kita sendiri, kita umrah untuk kita sendiri, berbakti kepada orang tua untuk kita sendiri, dan sebagainya. Illa saum, kata Allah, kecuali puasa. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu kata Allah adalah untukku, bukan untuk siapa-siapa. Oleh karena itu Rasulullah menjelaskan bahwa setiap orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan selalu dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita bangun sampai akan tidur lagi, semua kegiatan kita dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya lewat malaikat-malaikat yang sudah diperintahkan untuk menjaga kita, untuk memonitor. Kenapa? Allah sebenarnya sudah tahu, ya. Siapa yang berpuasa karena Allah, dan siapa yang berpuasa bukan karena Allah. Tipe orang berpuasa ini macam-macam, Pak. Ya. Ada berpuasa karena pencitraan, ada juga, ya. Tidak sedikit itu. Ini maaf aja, yang kita open aja lah, kita buka aja, ya. Ada menantu puasa karena malu sama mertua, karena satu rumah, ada, ya. Ada yang pernah ngomong sendiri sama saya, ada. Ya. Ada karena malu dengan tetangga, berarti kesimpulannya karena malu sesama manusia gitu, bukan karena Allah. Ini dimonitor terus. Oleh karena itu Allah ingin mengetahui mana hambaku di antara hambaku yang berpuasa karena aku. Ada orang berpuasa karena lahirnya saja, batinnya tidak puasa. Ada orang berpuasa mulutnya saja, panca indera yang lain tidak berpuasa. Ada yang berpuasa, lahirnya berpuasa, batinnya berpuasa, hatinya tidak berpuasa. Itu selalu dimonitor itu. Kenapa? Untuk mengetahui siapa di antara hambaku yang benar-benar berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang berpuasa karena Allah, Bapak Ibu, ya, artinya sesuai dengan tuntunan agama dan aturan syariat, Nabi mengatakan apabila nanti berakhirnya bulan Ramadan, kharajat min dzunubi kayamin wadat ummu, maka keluar dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya.
Masya Allah, luar biasa ganjaran yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terpulang kepada kita apa nama itu kita masing-masing di dalam melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan ini. Kemudian hal lain lagi yang menunjukkan ialah bersedekah, yang sebenarnya menjadi tema kita malam ini, masalah sedekah. Rasulullah mengatakan afdalul sedekah sedekatun fi Ramadan. Seutama-utama sedekah adalah sedekah pada bulan suci Ramadan. Rasulullah, para sahabat itu mencontohkan, ya, beliau itu mengeluarkan apa namanya sedekahnya tidak tanggung-tanggung. Ada yang mengeluarkan sedekah sepertiga dari hartanya, separuh dari hartanya. Seperti sahabat-sahabat Rasulullah, ada yang menyerahkan seluruh harta bendanya. Sampai-sampai Rasulullah bertanya, masih adakah yang tersisa di hartamu? Masih ada, wahai Rasulullah. Apa itu? Allah dan Rasulnya. Coba hebatnya. Kita tidak usah sampai ke situ, saya kira terlalu hebat, ya, terlalu hebat barangkali sampai ke situ. Nah, sedekah itu Bapak Ibu ada dua macam. Ada dinamakan sedekah wajib dan ada sedekah sunat. Sedekah wajib itu ya zakat ini, zakat fitrah atau zakat mal atau zakat harta bagi yang mampu. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 Allah berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha, dan seterusnya. Ada 8 asnaf itu, ada 8 golongan yang berhak mendapatkan apa namanya zakat fitrah. Beda dengan zakat mal. Apa namanya? Penggunaannya pun berbeda, ya. Arahannya pun berbeda. Kalau zakat fitrah itu dipergunakan untuk fakir miskin, kalau zakat mal itu untuk kepentingan sosial. Untuk mendirikan masjid, mendirikan musola, mendirikan panti asuhan, mendirikan bangunan-bangunan untuk kepentingan maslahat umat, bahkan membayarkan apa namanya biaya orang sakit di rumah sakit itu juga bisa diambil daripada zakat harta. Oleh karena itu mengeluarkan zakat fitrah itu beda dengan apa namanya dengan cara mengeluarkan zakat harta. Kalau zakat fitrah dituntut persyaratan niat dan keikhlasan dari para muzaki. Tapi kalau zakat harta tidak diperlukan syarat niat dan keikhlasan, tapi diperlukan kesadaran. Oleh karena itu Allah berfirman sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran ayat surat Taubah ayat 106, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Ya. Kata Allah, ambil zakat dari harta orang-orang kaya itu untuk mensucikan jiwa mereka dan menyuburkan harta-harta mereka. Jadi kalau di zaman Rasulullah para sahabat itu Bapak Ibu, ya, apa namanya, bukan muzaki yang menyerahkan zakat hartanya kepada pengumpul zakat badan amil, tapi badan amil zakat yang menyebar, ya, menyebar ke seluruh pelosok, ke daerah-daerah, ke tempat-tempat orang-orang, mendatangi orang-orang kaya, dan itu didata. Kata Rasulullah, data dengan sebaik-baiknya. Orang-orang yang punya kebun kurma, jelaskan. Orang-orang punya kebun gandum, orang punya kebun tanam, jelaskan. Wa atu haqqahu yauma hasadi, kata Rasulullah, tegaskan kepada mereka, keluarkan zakatnya pada waktu panen atau pada waktu dipetik hasilnya. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Zakat ternak, kata Rasulullah, didata, hitung. Jangan yang punya harta suruh menghitung, tapi petugas zakat itu menghitung. Misalnya kambing, hitung 10, 20, 30, 40 satu ekor zakatnya. Fi kulli arba'ina syatun, tiap-tiap 40 ekor kambing satu zakatnya. Itu ketentuan agama. Itu begitu cara memungut zakat dulu. Tiap 5 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing. Tiap 40 ekor sapi, tiap 30 ekor sapi zakatnya 1 ekor anak sapi, baik jantan maupun betina yang umurnya 1 tahun. Itu ketentuan agama. Tiap 40 ekor sapi zakatnya 1 ekor anak sapi, boleh jantan boleh betina yang umurnya 2 tahun. Itu sudah ketentuan agama, tak bisa ditawar-tawar itu. Ya. Emas perak wajib dizakati 2,5%. Nah, semuanya ini Bapak Ibu, itu kalau di zaman Rasulullah dan para sahabat, ya, zakat harta itu petugas zakatlah yang mendatangi para
para muzaki, orang yang berhak melakukan zakat itu, supaya mereka mempersilahkan para petugas untuk membantu menghitung harta-harta mereka itu untuk zakati. Sebab kata Allah dalam Al-Quran, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta-harta orang kaya itu ada hak orang miskin dan orang yang tidak punya apa-apa. Oleh karena itu, bukan kerelaan mereka memberikan zakatnya kepada petugas, tapi petugaslah yang berhak untuk membantu menghitung harta-harta mereka untuk menyuburkan dan mengeluarkan zakat harta mereka itu. Kalau kita di situasi sekarang ini kan beda. Artinya mengeluarkan zakat harta itu ya terserah yang punya harta lah. Ya, maukah dikeluarkannya atau enggak? Dan ini memang, maaf Pak, saya punya pengalaman, ya, punya sedikit pengalaman, ya. Ini sebelum saya akhiri, ada katakanlah tetangga, tapi tetangga jauh dari saya. Sebab tetangga itu kan kalau menurut Islam ada tetangga dekat, ada tetangga jauh, ya. Tetangga dekat, ini tetangga jauh. Itu kebetulan kemalingan. Jadi secara iseng-iseng saya tanya, maaf Pak, ya, ini saya berbicara sesuai dengan kacamata agama, sesuai dengan pandangan agama. Sebab yang hilang itu memang barang berharga. Saya katakan, apakah harta-harta yang Bapak peroleh itu sudah pernah dikeluarkan zakatnya? Sebab ini biasanya berdampak pada hal seperti itu, ya. Katanya, wah, saya kurang jelas itu, anak saya yang tahulah masalah mengeluarkan zakat itu. Sebab saya bilang, kalau harta-harta yang kita miliki itu tidak pernah dizakati Bapak Ibu, itu kadang-kadang kemalingan lah, kebakaran lah. Tapi Bapak kalau kurang percaya, coba ceklah rata-rata itu, ya. Sama dengan waktu saya menunaikan ibadah haji. Bilang jamaah saya, karena pada waktu saya jadi petugas, Pak, kalau kita ke Arafah ini barang-barang kita dibawakan enggak? Saya bilang enggak usah. Kita kan di Arafah hanya 1 hari 1 malam. Di Mina kita hanya 3 hari melontar jumrah, kemudian akan kembali ke pondokan. Enggak usah tinggal aja di pondokan ini. Saya pasrah dengan Allah, tawakal kepada Allah. Sebab kenapa? Waktu saya mau naik haji dengan keluarga, itu ongkos naik haji saya pada waktu 1985, ya. Saya bersama-sama dengan Pak Ayub Budiono almarhum dari Grogot ini, ya, pada waktu itu. Terus saya katakan, kalau saya sudah tawakal, apabila memang ONH yang saya tercampur dengan barang yang haram, nah sudah, biar aja hilang lah. Artinya bag saya itu biar hilang dengan tas-tasnya, enggak apa-apa. Saya ikhlaskan Allah. Pulang saya dari Arafah, jangankan hilang, bergerak dari tempatnya aja enggak. Sementara yang lain tasnya kebongkaran lah, hilang dan sebagainya. Tapi kalau kita telusuri, ternyata itu Pak, ya, pada umumnya zakatnya tidak diperhatikan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita mau menyuburkan, menyehatkan, mengamankan seluruh harta yang kita miliki itu, hanya satu kuncinya, jangan lupa mengeluarkan zakatnya. Karena di dalam harta yang kita miliki, kalau kita memang tergolong orang yang kaya, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, kata Allah dalam Al-Quran. Di dalam harta orang-orang yang kaya itu ada hak fakir miskin dan orang yang tidak punya apa-apa. Nah, itulah, dengan dikeluarkan itu berarti Allah sendiri yang akan menjaga, mengamankan semua harta yang kita miliki. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, barangkali inilah yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.